tear us apart. Menggunakan cara berpikir filsafat untuk menganalisis kurikulum KTSP, kurikulum 13, dan kurikulum Merdeka. Pada dasarnya, kurikulum KTSP adalah suatu wujud kurikulum yang sesuai dengan kekhasan, karakteristik, kondisi, potensi daerah, kebutuhan, dan permasalahan suatu daerah tersebut. Sedangkan dalam kurikulum 13 didasarkan pada filsafat idealisme yang memiliki pandangan ontologis bahwa realitas spiritual, moral, mental yang bersifat stabil dan tidak berubah. Kurikulum 13 ini bertujuan mendidik para siswa untuk dapat berpikir secara rasional dan memiliki kapasitas intelektual yang memadai. Dalam kurikulum 13 ini, guru bertugas membantu para siswa untuk dapat berpikir secara rasional dengan menggunakan metode Socrates. Guru bertindak sebagai fasilitator yang mengasah kecerdasan murid. Salah satu tujuan kurikulum ini adalah untuk mengembangkan kemampuan intelektual para peserta didik, sehingga menjadi orang yang memiliki kemampuan intelektual yang memadai. Dalam kurikulum Merdeka, konsep Merdeka Belajar ini beranjak dari filosofi Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Bapak Ki Hajar Dewantara. Konsep Merdeka Belajar, filosofinya ancornya Bapak Pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan semboyan yang selalu diagung-agungkan, ing narso sengtulodo, ing madya manungkarsa, tuturi handayani. Jadi tuturi handaya ini bukan slogan yang kedengarannya indah dan diagung-agungkan, ada juga esensi yang sangat mendalam dalam logo ini yang sebenarnya dititipkan oleh Bapak Pendidikan kita, yaitu untuk menciptakan kemerdekaan belajar murid-murid secara mandiri yang menekankan pada kebudayaan dan upaya menyiapkan manusia untuk hidup. Kurikulum Merdeka ini bertujuan untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia pada masa pandemi dan pasca pandemi, serta untuk membentuk profil pelajar Pancasila. Sedangkan untuk karakteristik kurikulum KTSP, K13, dan kurikulum Merdeka ini mempunyai karakteristik masing-masing. Dalam karakteristik KTSP ini berorientasi pada disiplin ilmu, berorientasi pada pengembangan individu, mengakses kepentingan daerah, dan menerapkan kurikulum teknologis. Sedangkan pada kurikulum 13 mempunyai karakteristik belajar tuntas, yaitu peserta didik diperkenankan untuk mengerjakan pekerjaan berikutnya sebelum mampu menyelesaikan pekerjaan dengan prosedur yang benar. Dalam kurikulum Merdeka, fokus pada materi yang esensial sehingga pembelajaran lebih mendalam, waktu yang lebih banyak untuk mengembangkan potensi dan karakteristik melalui kelompok belajar seputar konteks yang nyata, yaitu profil pelajar Pancasila. Sedangkan dari kurikulum ini mempunyai tujuan masing-masing. Dalam kurikulum KTSP, tujuannya untuk mewujudkan kurikulum yang sesuai dengan kekhasan, karakteristik, kondisi, potensi daerah, dan kebutuhan dan permasalahan daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik dengan mengacu pada standar nasional, standar isi, standar SKF lulusan, dan dengan panduan penyusunan KTSP. Sedangkan pada kurikulum 13, tujuannya mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup secara pribadi, sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan berperadaban dunia. Sedangkan pada kurikulum Merdeka, tujuannya adalah untuk memperkuat karakter dan moral siswa. Dalam metode pembelajarannya, ketika kurikulum ini memiliki karakter sendiri-sendiri. Dalam KTSP, tujuannya pembelajaran terpadu merupakan salah satu model implementasi kurikulum yang dianjurkan untuk diaplikasikan pada semua jenjang pendidikan. Sedangkan pada kurikulum 13 dilaksanakan menggunakan pendekatan ilmiah. Dan pada kurikulum Merdeka, metode pembelajarannya berdiferensiasi. Guru dapat mengidentifikasi perbedaan individu siswa dalam hal kemampuan, minat, dan gaya belajar, dan merancang rencana pembelajaran yang memenuhi kebutuhan sendiri. Dalam filsafat aliran filsafatnya, ketiga kurikulum ini mempunyai prinsip berbeda-beda. Dalam KTSP berpusat pada potensi pengembangan kebutuhan dan kepentingan peserta didik, lingkungan, beragam dan terpadu, tanggap terhadap perkembangan ilmu, pengetahuan teknologi yang relevan. Sedangkan dalam kurikulum 13 mempunyai landasan filosofi, landasan yuridis, empiris, teoritis, dan konseptual. Sedangkan pada kurikulum Merdeka, belajar intrakurikuler dengan konten yang beragam agar siswa dapat lebih optimal dan memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensinya.